Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang termokimia, yang mana kami akan menjelaskan dari peta konsep, multiple representatif, dan miskonsepsi. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya Siti Marutu Zaban, saya Adilatul Zahro, Saya Ezi Nabila. Dan saya Yulfadi Irawan Adahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep dari termokimia, yang mana ini adalah peta konsep dari termokimia. Di dalam termokimia ini menjelaskan tentang energi. Nah, di dalam ada perubahan energi, di mana perubahan energi ini melibatkan dua. Yang pertama adalah lingkungan, dan yang kedua adalah sistem. Di dalam sistem ini terdiri dari 3. Yang pertama ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Selanjutnya, di dalam perubahan energi ini terbentuk dari 2. Yang pertama ada kalor dan ada kerja. Selanjutnya, kalor di sini bisa diukur dengan kalorimeter, di mana kalorimeter ini dapat menunjukkan perubahan entalpi dan perubahan energi dalam. Di dalam perubahan entalpi ada 2 reaksi. Pertama, ada reaksi eksoterm, di mana delta H-nya itu adalah minus, dan reaksi endoterm, di mana delta H-nya itu adalah plus. Selanjutnya, perubahan entalpi ini dapat diukur menggunakan yang pertama adalah hukum Hess, yang kedua adalah perubahan entalpi standar, dan yang ketiga adalah energi disolasi ikatan. Selanjutnya adalah contoh-contohnya. Yang pertama adalah kalor pembentukan, kalor pembakaran, dan kalor penguraian. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan Setelah saya Adilatul Zahro akan melanjutkan presentasi dari Siti Marwiyatul Sya'ban. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang multiple representatif dari materi termokimia. Nah, apakah kalian pernah mengetahui atau pernah mendengar jika balon yang berisi gas jika didekatkan dengan api akan meledak? Nah, itu merupakan salah satu dari reaksi termokimia. Nah, jika di dalam balon ini berisi gas hidrogen dan juga gas oksigen. Seperti yang kita ketahui, hidrogen ini memiliki sifat yang sangat reaktif apabila terkena panas. Jika panas dari lilin mengenai balon masuk ke dalam balon, maka gas hidrogen akan menyala. Nah, gas hidrogen ini akan bereaksi dengan oksigen sehingga membentuk H2O dalam bentuk gas. Nah, ini akan menyala. Jadi, dia akan mengalami reaksi termokimia, yaitu dia akan meledak. Nah, itu adalah salah satu contoh dari reaksi termokimia. Jadi, untuk kalian semua, jika mempunyai balon yang berisi gas hidrogen, jangan dekat-dekat dengan api karena itu akan membuat dia meledak. Nah, selanjutnya di dalam termokimia ini pasti akan sering membahas tentang kalor. Kemudian ada sistem dan juga ada lingkungan. Nah, apa itu sistem? Sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat reaksi. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem, yang mempengaruhi sistem. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang sistem terbuka, tertutup, dan juga terisolasi. Nah, di sini adalah contoh dari sistem terbuka, di mana yang berwarna hijau adalah materi. Nah, yang di atas ada huruf M, itu adalah simbol dari materi, dan yang di bawah ada Q, yaitu adalah kalor, di mana materi memiliki tanda panah bolak-balik. Ini mengakibatkan bahwa materi yang ada di dalam gelas bisa keluar masuk dari sistem. Dan begitu dengan kalor juga memiliki panah bolak-balik dari sistem dan keluar
keluar di lingkungan. Nah, ini menandakan bahwa kalor juga bisa keluar masuk dari sistem. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Nah, jika kita memasak air, kemudian kita masukkan ke dalam gelas. Nah, lama-kelamaan pasti gelas akan menjadi dingin. Mengapa bisa seperti itu? Karena di dalam gelas sudah berpindah kalor dan juga materinya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang sistem tertutup. Seperti yang kita ketahui, seperti yang tadi ada simbol M dan juga simbol Q. Namun di sini untuk simbol M tidak bisa karena dia ada penutupnya. Jadi materi yang ada di dalam sistem tidak bisa keluar masuk. Tidak bisa masuk ataupun tidak bisa yang di dalam sistem tidak bisa keluar. Dan sedangkan yang kalor dia terdapat tanah bolak-balik, berarti untuk kalor dia bisa berpindah panas dari dalam keluar ke dalam. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu contohnya kita masukkan air panas di dalam gelas yang tertutup. Jadi dia bisa tetap dingin, namun yang materi yang ada di dalamnya seperti air panasnya tadi tidak bisa menguap. Dia hanya menguap hanya di dalam sistemnya tadi. Nah, contoh dari sistem selanjutnya ada sistem terisolasi. Terisolasi itu contohnya seperti termos. Nah, seperti pada gambar, di sini ada materi dan kalornya tidak bisa berpindah. Jadi pada materi tidak bisa berpindah dan kalor juga tidak berpindah. Jadi dia terisolasi. Contohnya seperti termos tadi. Jadi jika kita membuat air panas kemudian masukkan ke dalam termos, kemudian beberapa jam kemudian kita ingin minum kembali, pasti air itu masih terasa panas. Nah, selanjutnya di termokimia ini pasti ada eksoterm dan juga endoterm. Kenapa eksoterm perubahan entalpinya negatif, sedangkan endoterm kenapa perubahan entalpinya positif? Nah, di sini kita akan mempelajari eksoterm dan juga endoterm. Eksoterm yaitu perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Dia berarti melepaskan kalor sehingga delta H-nya negatif. Sedangkan endoterm perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Berarti dia menyerap kalor. Nah, delta H-nya menjadi positif. Bagaimana kok bisa seperti itu? Nah, di sini kita akan melihat grafiknya. Nah, ini adalah contoh grafik dari reaksi eksoterm di mana kita ketahui di sini ada energi reaktan dan juga energi produk, di mana energi dari reaktan ini lebih besar daripada energi produk, di mana untuk energi reaktan jika ingin menghasilkan produk maka dia membutuhkan energi aktivasi. Contohnya seperti balon tadi, misalkan gas hidrogen dan gas oksigen dicampurkan, jika tidak diberi panas maka dia tidak terjadi apa-apa seperti balon tadi, berarti tidak terjadi apa-apa. Jika diberikan panas ataupun kalor sedikit saja pasti dia akan langsung menghasilkan produk, yaitu berupa ledakan. Nah, karena energi reaktan tadi lebih besar daripada produk, berarti dia turun. Kalau turun berarti delta H-nya adalah negatif. Sedangkan untuk ini adalah grafik dari yang endoterm maksud saya. Kalau yang endoterm ini energi dari reaktannya lebih kecil daripada produk. Untuk menghasilkan produk maka dia membutuhkan energi aktivasi. Nah, bisa dilihat di sebelah sini, energi reaktan lebih kecil daripada produk, berarti dia naik. Kalau naik berarti delta H-nya positif. Nah, seperti itu. Kemudian contoh lain dari eksoterm dan juga endoterm, misalnya kalau eksoterm kita sering melihat kan ada bakar kayu. Kalau kita berada di sekitarnya pasti kita akan merasakan panas. Ini menandakan bahwa ada api tersebut melepaskan kalor di lingkungan sekitarnya. Jadi apabila si kayu yang dibakar ini merupakan sistem dan lingkungannya adalah udara di sekitarnya. Nah, udara di sekitarnya akan merasakan panas, berarti perpindahan kalor dari api ke lingkungannya di sekitarnya itu adalah contoh dari reaksi eksoterm karena dia melepaskan kalor. Sedangkan yang contoh lain
Untuk yang endoterm itu adalah reaksi fotosintesis, di mana yang sebagai sistem adalah pohon dan yang sebagai lingkungannya adalah cahaya matahari, di mana kita ketahui bahwa reaksi fotosintesis membutuhkan cahaya matahari untuk berlangsungnya reaksi fotosintesis tersebut. Jadi si pohon menerima panas dari matahari untuk dirinya sendiri, makanya dia menyerap kalor. Jadi ini merupakan reaksi endoterm. Nah, contoh lain, apakah kalian sering melihat kan olahragawan yang sering cedera ataupun terkilir? Nah, itu biasanya menggunakan cold pack ataupun hot pack. Ini merupakan salah satu contoh dari termokimia juga, dimana kalau hot pack ini juga merupakan contoh dari reaksi eksoterm, dimana kita ketahui di dalam hot pack tersebut terdapat reaksi kimia, yaitu ada besi dan juga oksigen dan juga NaCl. Jika kita tekan-tekan si hot pack tadi, maka dia akan berinteraksi antara Fe dan juga oksigen. Nah, kemudian dengan katalis NaCl dan air, maka dia akan menghasilkan suatu suhu yang panas yang digunakan para olahragawan untuk meringankan dari cederanya tadi. Nah, sedangkan yang cold pack ini merupakan aplikasi dari endoterm, di mana yang di sini digunakan reaksi kimia yaitu NH4NO3 atau kita kenal dengan amonium nitrat, dan juga ditambah H2O, di mana ini jika senyawa amonium nitrat jika diberikan air maka dia akan menghasilkan NH4NO3 dalam bentuk liquid. Jadi dia akan melepaskan suhunya yang dingin, jadi dia juga dapat meredakan cedera akibat dari olahraga tersebut. Begitu contoh dari multiple representatif dari materi termokimia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ezi Nabila. Saya akan mempresentasikan tentang miskonsepsi pada contoh soal materi termokimia. Adapun contoh soalnya seperti ini adalah contoh soal termokimia, di mana bunyi soalnya yaitu H2O dalam wujud liquid menjadi H2O dalam wujud gas, mempunyai delta H-nya plus 40 kJ per mol. Kalor yang diperlukan untuk penguapan 4,5 gram H2O atau H2O yaitu memiliki AR-nya H sama dengan 1 dan ARO yaitu 16. Jadi di sini pada soal ini yang ingin ditanyakan yaitu berapa kalor yang diperlukan untuk penguapan dari reaksi ini. Jadi caranya yang pertama kita menentukan MrH2O. Cara menentukan MrH2O, terlebih dahulu kita harus tahu berapa AR dari H dan AR dari O. Jadi yang betulnya ARH ini dikalikan dengan indeksnya yang 2. Jadi ARH dikalikan 2 ditambahkan dengan ARO, yang mana indeks dari O ini sama dengan 1. Jadi ARO dikali 1, jadi 16 dikali 1, karena ARO-nya berjumlah 16 dan ARH itu adalah 1. Jadi total MrH2O ini adalah 18. Di mana sering terjadi miskonsepsi pada siswa pada saat mencari MrH2O atau MR molekul yang lainnya, di mana indeks pada unsur ini tidak dikalikannya, atau karena terpaku dengan menghafal rumus ARH ditambahkan dengan ARO tanpa dikalikan dengan indeksnya, sehingga di sini
awal pengerjaan soalnya telah terjadi miskonsepsinya. Kemudian cara yang kedua yaitu kita mencari massa H2O. Di mana massa H2O ini telah diketahui pada soal, yaitu 4,5 gram. Untuk mencari mol dari H2O ini, caranya yaitu massa dibagi dengan MR, yaitu massa telah diketahui tadi 45 gram dibagi dengan 18 gram per mol didapatkan 0,25 mol. Miskonsepsi yang kedua kemungkinan terjadi karena siswa menganggap rumus mol sama dengan rumus molaritas. Jadi mereka akan menggunakan rumus molaritas yaitu N per V, di mana N di sana yaitu mol dan dibagikan dengan volume. Jadi di sana mereka terdapat miskonsepsinya. Kemudian yang selanjutnya setelah kita mengetahui mol H2O, di mana cara mencari mol tadi telah dijelaskan bahwa M per MR yaitu 4,5 gram dibagi 18 yaitu 0,25. Kemudian kita mencari delta H-nya. Delta H-nya dengan cara Q per N. Q di sini adalah kalor dan N di sini adalah molar. Miskonsepsi yang ketiga kemungkinan terjadi bahwa siswa tidak tepat dalam menggunakan rumus. Di sini yang pada soal ditanyakan yaitu kalor yang diperlukan untuk penguapan. Bisa jadi siswa salah memasukkan rumus yang diketahui delta H, yang dimasukkannya yaitu Q. Di sana bisa terjadi miskonsepsi atau salah dalam menghafal rumus sehingga terjadinya miskonsepsi pada soal termokimia ini. Jadi untuk jawaban ini konsep yang sebenarnya yaitu delta H sama dengan Q per N. Jadi untuk mencari Q, delta H ini kita kalikan dengan N. Jadi delta H dikali N, di mana delta H telah diketahui di soal yaitu 40 kJ per mol. Kemudian dikalikan dengan N. N di sini yaitu mol, di mana mol yang telah kita dapatkan tadi yaitu 0,25 mol. Jadi dikalikan, kemudian didapatkanlah 10 kJ. Jadi kalor yang diperlukan untuk penguapan 4,5 gram H2O yaitu sebanyak 10 kJ. Itulah kemungkinan miskonsepsi yang terjadi pada soal ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulfani. Baiklah, saya Yulfani Irawan Adaha akan melanjutkan presentasi dari Ezi Nabila, yaitu mengenai soal miskonsepsi, di mana saya mengambil contohnya yaitu sebagai berikut. Pada pembentukan 1 gram NaCl dibebaskan 7024 kJ. Tentukanlah pembentukan entalpinya dan juga tuliskan persamaan termokimia pada pembentukan NaCl. Baiklah, di sini kita akan bahas dulu mengenai pembahasannya, yaitu kita lihat dulu kisi-kisinya, yaitu pada pembentukan 1 gram NaCl dibebaskan 7024 kJ. Berarti pembentukan entalpinya yaitu 7024 kJ gram pangkatnya 1. Baik, kemudian dalam menentukan pembentukan entalpi kita menggunakan satuan yaitu kilojoule mol pangkat min 1, di mana massa molarnya dan massa molar dari NaCl ini ialah 58,5 kJ. Dan juga berarti proses pembentukan entalpinya yaitu kita mengalihkan dari minus 7024 kJ dikalikan dengan 58,5 kJ. Berarti di sini didapat minus 410,9 kJ pangkat min 1. Baiklah, di sini natrium ini berbentuk padatan dan juga sedangkan klorinnya berbentuk gas diatomik. Jadi
Pada soal ini, miskonsepsi yang akan terjadi ialah di mana siswa akan ragu atau salah dalam menentukan persamaan termokimia pada pembentukan NaCl. Dan juga yang kedua ialah miskonsepsi yang akan terjadi pada soal ini ialah di mana siswa akan ragu dalam menentukan satuan apa yang akan digunakan untuk proses pembentukan entalpi. Sekian pembahasan dari saya dan juga dari kelompok 2. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.